Membawa segala kekhawatiran pada Yesus Kristus saja. Refleksi pagi 897. Apa yang dilakukan Yesus selama ia di Betania setelah ia menyingkir dari Yerusalem? Mari dengar kisahnya di Yohanes 11 ayat 1-3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saudara-saudara, dalam keyakinan akan keilahian Yesus Kristus, Maria dan Marta menyampaikan kegundahan hati mereka kepada Yesus tentang Lazarus. Membawa segala kekhawatiran pada Yesus memang sikap yang benar karena Yesus berkuasa. Saudara-saudara, penyakit serta berbagai persoalan kehidupan pastilah menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan hati. Ini adalah hal yang manusiawi dan wajar saja terjadi. Hanya saja, bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Maria dan Marta dalam keyakinan iman bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang berkuasa, membawa kekhawatiran mereka kepada Yesus Kristus. Inilah sikap yang harus diteladani oleh setiap orang percaya. Penyakit dan berbagai persoalan hidup pasti akan selalu ada selama kita hidup. Tetapi iman kepada Yesus Kristuslah yang akan menolong orang percaya untuk menghadapi segala macam tantangan sebesar apapun itu. Maka, damai sejahtera yang melampaui segala akal pasti akan dianugerahkan Allah pada kita. Menjadi saluran berkat di tengah penderitaan. Refleksi pagi 898. Apa tanggapan Yesus sewaktu ia mendengar kabar bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit parah? Yohanes 11 ayat 4 menceritakannya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, sebagai Anak Allah yang berkuasa, Yesus tahu bahwa penyakit parah Lazarus tidaklah akan menyebabkan kematiannya. Bahkan melalui sakit Lazarus ini, Yesus Kristus menyatakan kekuasaannya sehingga nama Tuhan Yesus, Sang Anak Allah itu akan dimuliakan. Sakit Lazarus itu bukanlah kutuk, tetapi justru melalui penyakit itu, Lazarus menjadi saluran berkat bagi orang untuk datang kepada Kristus. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya orang percaya melihat penyakit dan penderitaan? Apakah penyakit dan penderitaan itu adalah selalu bentuk hukuman Tuhan karena dosa seseorang? Ini tentu saja tidak selalu benar demikian. Seseorang bisa saja sakit atau menderita seperti tokoh Ayub di Alkitab, semata-mata karena Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi. Demikian juga Lazarus. Penyakit Lazarus itu memang akan dipakai Allah untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu, marilah kita terus teguh beriman pada Allah dan melihat penyakit dan penderitaan sebagai hal yang diizinkan Allah sebagai saluran berkat bagi orang lain. Marilah kita tetap beriman dan mengalir dalam rencana Allah, karena rencana Allah pasti baik bagi kita semua.
Melaksanakan maksud Tuhan dalam waktu Tuhan. Refleksi pagi 899. Apa yang dilakukan Yesus setelah mendengar bahwa Lazarus sakit? Ini kisahnya di Yohanes 11 ayat 5-7. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa Lazarus sakit parah. Meskipun demikian, di dalam kasih-Nya dan hikmat-Nya yang begitu besar, Yesus justru dengan sengaja tidak bergegas untuk bertemu Lazarus. Yesus sadar betul bahwa segala sesuatu harus dilakukan dalam waktu Allah dan sesuai dengan maksud-Nya. Tentu ini bukan hanya bergantung pada pertimbangan akal budi semata. Saudara-saudara, akal budi adalah karunia ilahi yang harus digunakan dalam membuat suatu keputusan. Meskipun demikian, pertimbangan akal budi bukanlah satu-satunya faktor, karena di atas segala pertimbangan rasional itu ada Amsal 3 ayat 5 yang mendorong orang percaya untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Inilah yang diteladankan Yesus dalam keputusannya untuk menunda kepergiannya menjenguk Lazarus. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk melangkah dengan menggunakan akal budi dengan tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Marilah kita mengutamakan maksud Tuhan dan bersabar untuk melaksanakannya dalam waktu Tuhan. Ayo belajar peka. Hidup dalam terang maksud Tuhan. Refleksi pagi 900. Bagaimana respons murid-murid Yesus sewaktu Yesus menyatakan untuk pergi ke Betania? Mari lihat Yohanes 11 ayat 8 sampai dengan 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Saudara-saudara, murid-murid berkhawatir bahwa Yesus akan dianiaya lagi oleh orang Yahudi. Akan tetapi, Yesus sadar betul bahwa kepergiannya ada di dalam terang maksud Tuhan yang dilakukan pada waktu Tuhan semata. Saudara-saudara, melaksanakan maksud Tuhan digambarkan oleh Yesus sebagai seorang yang berjalan pada siang hari. Dengan firman Tuhan yang seperti mentari yang terang benderang, segala langkah kehidupan menjadi jelas, terarah dan fokus tanpa sedikit pun ada rasa bimbang dalam melaksanakan maksud Tuhan itu. Tidaklah demikian mereka yang tidak peduli Tuhan dan tidak menjalankan maksud Tuhan. Kehidupannya akan seperti perjalanan di malam gelap gulita tanpa cahaya dari maksud Allah. Kehidupannya akan menjadi tanpa arah dan tidak bermakna. Wahai orang percaya, kehidupan seperti apa yang kita rindukan untuk terjadi? Jelas pilihannya, bukan? Mari hidup selalu dalam terang maksud Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Kristus.
Refleksi pagi 901. Setelah Yesus mendorong murid-muridnya untuk memahami maksud Tuhan, apa yang disampaikan Yesus tentang Lazarus? Ini kisahnya di Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Saudara-saudara, murid-murid Yesus tidak memahami maksud perkataan Kristus tentang Lazarus. Di dalam segala keterbatasannya, manusia tidaklah dapat memahami maksud Kristus yang memang maha kuasa itu. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, maka ia tahu betul bahwa Lazarus akan mati karena sakitnya itu. Tetapi di dalam kuasanya pula, Yesus tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan dari kematiannya. Di dalam keterbatasan manusia, jelaslah kalau manusia tidak dapat memahami rencana Allah. Bagaimana mungkin orang mati bisa dibangkitkan? Meskipun tidak masuk di akal, kuasa Yesus Kristus melampaui segala pikiran manusia. Tiada yang mustahil bagi Sang Anak Allah Yesus Kristus. Kuasanya tidak hanya mampu membangkitkan orang mati, tetapi terlebih lagi Kristus mampu menebus setiap orang yang percaya kepadanya dari kematian kekal menuju ke kehidupan kekal. Mari puji Kristus senantiasa. Belajar percaya pada kuasa Kristus. Refleksi pagi 902. Kepada murid-muridnya, Yesus Kristus menyampaikan secara terbuka tentang apa yang terjadi pada Lazarus seperti yang terungkap di Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus adalah anak Allah, maka ia tahu bahwa Lazarus telah mati. Meskipun demikian, dalam rencana Allah, kematian Lazarus justru akan menjadi sarana bagi dinyatakannya kuasa Sang Anak Allah. Ini semua juga akan menolong para murid Kristus untuk belajar percaya akan keilahian Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus Bapa. Saudara-saudara, bagi Maria dan Marta, kematian saudara mereka Lazarus tentu menjadikan segala harapan untuk kesembuhannya sirna sudah. Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Meskipun demikian, Yesus Kristus, Sang Anak Allah, mempunyai rencana dalam kemalangan ini. Apa yang terlihat sebagai kemalangan hidup, yaitu kematian, memang pasti buruk di mata manusia. Tetapi di mata Allah, justru ini suatu kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Sang Anak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mengutamakan Kristus dalam segala jalan hidup kita. Apa yang semula terlihat buruk di mata manusia, bisa jadi justru merupakan sarana bagi dinyatakannya kemuliaan Allah. Marilah kita mengimani bahwa Allah sungguh bekerja untuk kebaikan kita.